Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila jami'i muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbuah, wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini, di hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan, kemanfaatan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mentaati beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa mengingatkan kembali kepada kita agar meluruskan niatnya hadir dalam majelis ilmu, baik hadir secara fisik maupun hadir di depan TV masing-masing atau di depan HP-nya masing-masing, diniatkan semata-mata lillahi ta'ala. Semoga dengan niat yang ikhlas tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan pahala kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pada hari yang ke-13 kita akan mengkaji hadis yang ke-13 juga. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Abi Hamzata kacerita saking Abi Hamzah
rupane Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillahi, kang dadi juru ladene Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi, sangking nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa kanjeng nabi, la yu'minu ora iman kelawan iman kang sampurna sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum li akhihi maring sedulure ahadukum ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahadukum li nafsihi maring awak dhewene ahadukum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Dari Abi Hamzah, itu kunyah dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menjadi pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, atau sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang berbahagia, pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang kunyahnya adalah Abu Hamzah, dan beliau itu adalah khadim Rasulillah, pembantunya Rasulullah, dan itu merupakan kebanggaan bagi beliau. Dengan seperti itu beliau mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan doa dari Rasulullah untuk panjang umurnya, kemudian juga banyak anaknya dan banyak hartanya. Itu salah satu yang beliau raih kemudian karena mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau langsung bisa mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah yang sangat agung, beliau melihatnya sendiri karena beliau selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa saya itu melayani Rasulullah selama 10 tahun, tapi tidak pernah satu kali pun Rasulullah berkata kepada beliau, misalnya, wahai Anas, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan ini? Tidak pernah Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat Anas bin Malik. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah, keagungan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti pada umumnya para majikan. Pada umumnya para majikan, mereka selalu menghardik dari pembantunya. Kalau ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh pembantunya, pasti dia akan mengatakan, kenapa kamu lakukan ini?
Kenapa kamu tidak lakukan ini dan seterusnya. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia yang berakhlak, yang sangat luhur, sangat agung, tidak melakukan itu. Nah, tentu beliau memberikan nasihat. Tentu beliau memberikan nasihat-nasihat jika ada hal-hal yang menyalahi syara, tentu beliau tidak diam. Tetapi dalam hal hubungan beliau dengan khadimnya, dengan yang melayani beliau, yang berkhidmah kepada beliau, beliau menjaga akhlaknya yang sangat tinggi. Karena itulah maka dalam Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji akhlaknya oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, itu betul-betul orang yang menetapi, yang memiliki akhlak yang sangat agung. Nah, insya Allah lain kali akan kita bahas, dalam hadis berikutnya akan kita bahas tentang masalah akhlak yang mulia ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Nah, yang mesti kita perhatikan dalam memahami hadis ini, la yu'minu secara zahir itu artinya adalah tidak beriman. Salah seorang kalian tidak beriman. Tidak beriman itu sama dengan kafir. Namanya nggak beriman itu namanya artinya apa? Kafir. Tetapi apakah begitu makna hadis ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. La yu'minu ahadukum, para ulama menjelaskannya, la yu'minu imanan kamilan. La yu'minu ahadukum imanan kamilan. Artinya salah seorang di antara kalian itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan tidak beriman sama sekali. Karena kalau tidak beriman sama sekali, itu artinya kafir. Jika hadis ini dipahami secara harfiah, maka akan berbahaya. Kenapa? Karena akan menjadikan seseorang mengkafirkan orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Kebanyakan orang apa? Hampir ya kebanyakan orang, kebanyakan kita semuanya itu pasti lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai orang lain. Inginnya kita lebih baik daripada orang lain. Pasti seperti itu kebanyakan kita. Sangat jarang orang yang ingin orang lain mendapatkan kebaikan sama dengan kita. Apalagi ingin orang lain mendapatkan kebaikan yang lebih daripada kita. Itu sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit jumlahnya. Lah, jika kata la yu'minu itu diartikan tidak beriman dengan pengertian kafir, berarti kebanyakan umat Islam nanti akan dikatakan kafir. Akan mengkafirkan umat Islam, mayoritas umat Islam. Nah, karena itulah ini menunjukkan pentingnya kita ngaji dalam dalam belajar ilmu agama itu, ngaji belajar langsung kita memahaminya dari seorang guru yang juga belajar kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak kemudian berdampak kepada pemahaman yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Agar pemahamannya itu tidak tabrakan dengan antara satu dengan yang lainnya, membenturkan satu hadis dengan hadis yang lain, atau membenturkan ayat satu dengan ayat lain, atau membenturkan ayat dengan hadis. Itu akan terjadi manakala seseorang itu belajarnya tidak
tidak berguru kepada seorang kiai, kepada seorang guru yang terpercaya, yang bersanad. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Kenapa? Karena minimnya apa yang dia ketahui dalam agama ini. Karena hadis itu jumlahnya ratusan ribu atau jutaan. Namanya hadis Rasulullah. Setiap hari Rasulullah bersabda. Dan hadis itu bukan hanya sabda Nabi saja, tetapi juga perbuatan Nabi, tetapi juga ketetapan, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Berapa jumlahnya itu? Dan itu semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka hanya orang yang menghafal kebanyakan hadis Rasulullah yang kemudian bisa memahami hadis-hadis Nabi itu secara terpadu, secara secara komprehensif, secara lengkap, tidak parsial, tidak satu persatu. Karena fenomena hari ini yang terjadi adalah memahami agama itu dengan hanya memahami 1-2 ayat, kemudian mengabaikan ayat-ayat yang lain. Memahami agama itu hanya dengan memahami hadis 1 atau 2 hadis, kemudian melupakan hadis-hadis yang lain. Nah, ini sangat berbahaya sehingga menimbulkan pemahaman yang ekstrim di dalam memahami agama. Nah, karena itu jalan selamat bagi kita dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Rasulullah itu adalah dengan belajar kepada para guru, yang guru itu belajar kepada yang lainnya, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang pas. Meskipun kita tidak hafal hadis-hadis yang lain, tetapi kita akan memahaminya dengan pemahaman yang pas. Misalnya seperti ini, la yu'minu ahadukum. Ini hal yang paling sederhana, tetapi akan berakibat fatal. La yu'minu ahadukum artinya kalau diterjemahkan pakai kamus, misalnya orang nggak tahu bahasa Arab, kemudian dan dia nggak mau belajar, kemudian dia lihat kamus, maka nanti akan muncul mufradat. La yu'minu artinya tidak beriman, ahadukum salah seorang kalian, berarti tidak beriman salah seorang kalian. Tidak beriman sama dengan kafir, berarti orang yang tidak melakukan perbuatan ini adalah kafir. Kalau sudah kafir, terus nanti akibatnya bisa pada tindakan yang lebih keras, radikal, dari yang lebih radikal, misalnya mengatakan darahnya halal, hartanya halal, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bisa jadi kalau kita melihat terjemahannya di terjemah Arba'in Nawawiyah secara umum, bisa jadi terjemahannya juga seperti itu. Bisa jadi, kita belum cek semuanya, tetapi bisa jadi ada terjemahan yang harfiah semacam itu. Padahal para ulama sudah menjelaskan, la yu'minu ahadukum artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian, sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Bisa dipahami? Nah, jadi penting, ini urgensi, pentingnya apa yang kita terangkan ini adalah pentingnya belajar, pentingnya musyafahah, pentingnya talaqi, pentingnya ngaji di hadapan para kiai-kiai kita. Nah, kalau kita telisik dari fenomena ekstremisme yang terjadi, apakah ekstremisme yang kemudian menimbulkan tindakan radikal dan terorisme atau tidak? Sebenarnya ekstrim itu pemikirannya menyimpang dari jalur mayoritas umat Islam, dari jalur kebenaran. Itu rata-rata diawali dari apa? Dari pemahaman
pribadi, dari tata cara belajar yang salah, dari tata cara belajar yang tidak ngaji kepada kiai. Itu awalnya selalu diawali dari situ. Karena itu sebenarnya untuk menanggulangi terorisme, ekstremisme, yang harus dilakukan adalah bahwa nggak boleh ada lagi orang yang belajar kemudian hanya dengan membaca-baca saja, tetapi harus dibuka majelis-majelis taklim yang dihadiri oleh para kiai-kiai pondok pesantren, para kiai-kiai yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbanyak majelis taklim di masjid, di musholla, di majelis-majelis taklim. Maka dengan begitu masyarakat akan hadir dalam majelis ilmu, mereka akan belajar dengan tata cara yang benar sehingga terjauhkan dari pemikiran-pemikiran yang ekstrim dalam beragama. Itu solusinya seperti itu. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yu'minu ahadukum artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sehingga ada istilah iman sempurna dan iman yang kurang. Iman yang sempurna dan iman yang kurang. Orang yang beriman atau yang disebut dengan mukmin itu juga ada mukmin yang kamil, yang sempurna, ada mukmin yang naqis, yang kurang. Mukmin yang kamil disebut juga dengan mukminun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa. Disebut juga dengan mukmin sholihun, seorang mukmin yang soleh. Ini sebutan untuk mukmin kamil, mukmin taqi, mukmin kamil. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mukmin yang naqis, yang kurang. Imannya ada tetapi kurang sempurna. Maka kelompok ini disebut mukmin naqis atau mukmin fasik atau mukmin ghairu kamil, seorang mukmin yang tidak sempurna. Nah, kalau ada seseorang yang tidak mengamalkan tadi, ya amalkan ini yang disebutkan dalam hadis, ada seseorang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain, tidak menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang dia dapatkan, maka orang seperti ini statusnya masih mukmin yang tidak sempurna. Ini alasannya yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang mukmin itu tidak menjadi kafir disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Kalau ada seorang muslim atau seorang mukmin melakukan dosa, misalnya dia minum khamr, misalnya dia berjudi, berzina, maka dia tidak menjadi kafir, tetapi dia imannya menjadi berkurang, imannya kurang, dia menjadi seorang mukmin yang fasik sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua alasan inilah maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum dalam hadis ini adalah la yu'minu imanan kamilan. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai seseorang itu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia sukai itu ada pada dirinya, atau yang biasa diterjemahkan dengan mudah dipahami, sampai seseorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya.
Artinya kalau seseorang sudah pada taraf seperti itu, maka imannya sempurna. Imannya menjadi sempurna. Jika tidak, maka tidak. Nah, karena apa? Ini salah satu, sebenarnya tidak satu-satunya. Kalau dia mencintai diri orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, itu adalah salah satu dari penyempurna keimanan seseorang. Salah satu dari tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Dan ini sesuatu yang sangat sulit. Nah, apa yang dimaksud dengan yuhibbu, mencintai di sini? Yuhibbu atau cinta itu artinya adalah iradatul khair. Iradatul khair, menghendaki kebaikan. Jadi kalau yuhibbu li akhihi artinya menghendaki kebaikan untuk saudaranya sesama muslim sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Nah, kita mencintai diri kita, artinya apa? Kita menghendaki kebaikan untuk diri kita. Itu namanya mencintai diri kita. Kita mencintai saudara kita sesama muslim, artinya apa? Kita menghendaki kebaikan untuk saudara kita sesama muslim. Kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara yang dimaksud dalam hadis ini adalah saudara sesama muslim, bukan sekedar saudara satu nasab. Karena dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita semuanya beriman, kita semuanya muslim, kita ini bersaudara. Bersaudara apa? Fil Islam, bersaudara fil iman, bersaudara fid din, dalam agama. Maka kalian semuanya adalah saudara saya adalah saudara kalian. Dalam konteks agama, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-muslimu akhul muslim. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, kesempurnaan iman kita itu salah satunya ditentukan oleh seberapa besar kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kalau seseorang itu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, nggak usah ditanyakan itu. Sudah hampir secara alamiah seseorang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau menginginkan kebaikan untuk keluarganya, sebagian besar seperti itu. Kalau menginginkan untuk kebaikan untuk dirinya sendiri, hampir setiap orang seperti itu. Ingin bagaimana dia kondisinya baik itu dalam kehidupan dunia maupun dalam urusan akhirat. Bahwa seseorang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, itu sebagian besar seperti itu. Meskipun ada juga yang enggak, satu dua. Tetapi seseorang yang menginginkan kebaikan untuk saudara muslim yang bukan keluarganya, ini jarang orang yang melakukan seperti itu. Nah, kebanyakan ya orang lain nggak masalah dapat kebaikan, tapi jangan lebih banyak dari kebaikan yang saya dapatkan. Nah, padahal semestinya apa? Semestinya adalah dia menginginkan kebaikan untuk saudara sesama muslim sama dengan kebaikan yang dia raih. Lebih tinggi lagi derajatnya apabila seseorang ingin saudaranya
dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya melebihi kebaikan yang dia dapat, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan akhirat. Dalam urusan duniawi misalnya ya dalam masalah apa? Dalam masalah harta benda, dalam masalah kesehatan, dalam masalah nikmat-nikmat dunia. Kita ingin misalnya kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kalau kita lapar, kita makan. Kalau pakaian kita nggak pantas, ya kita ganti, kita beli untuk sebagai pengganti. Kalau kita sakit, ya apa? Minum obat. Karena apa? Kita menyayangi diri kita. Kita menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau ngantuk, ya ditidurkan misalnya. Itu menginginkan kebaikan yang sifatnya duniawi. Nah, juga kebaikan lebih-lebih kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Kita ingin diri kita selamat, maka menginginkan kebaikan berupa keselamatan. Maka ya kita belajar ilmu agama, kita melakukan ibadah, kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Karena apa? Kita menginginkan kebaikan untuk diri kita nanti di akhirat. Nah, demikian juga kalau kita menginginkan kebaikan untuk orang lain dalam urusan itu, kalau saudara kita misalnya lapar, ya kita kasih makan agar dia mendapatkan kebaikan sama seperti kita. Kalau ada saudara kita yang misalnya pakaiannya sudah nggak layak misalnya, atau nggak punya pakaian sama sekali, ya kita bantu. Kenapa? Karena kita ingin, sebagaimana kita ingin kita berpakaian yang layak, kita juga ingin orang lain berpakaian yang layak. Kita menginginkan orang lain sehat seperti kita, maka kalau ada teman saudara kita yang sakit, maka kita juga membantunya agar dia sembuh dari penyakitnya dengan memberikan obat dan seterusnya. Itu dalam urusan dunia seperti itu, bayangannya seperti itu, gambarannya. Dalam urusan akhirat juga begitu. Kita nggak ingin saudara kita itu celaka. Kita ingin saudara kita itu sama seperti kita. Sama seperti kita. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Kita bisa hadir dalam majelis ilmu agama, sebuah kebaikan untuk pribadi kita. Tetapi kebaikan ini kita tidak menginginkan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Makanya dia kemudian mengajak orang lain untuk juga ikut hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena dia menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan. Seperti misalnya pengajian ini. Kenapa pengajian diadakan? Karena kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, kalau orang misalnya nggak menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya udah ilmunya untuk diri sendiri saja. Nggak usah diberitahu orang. Sebagian orang begitu, nggak usah diberitahu, nanti kalau dia tahu nanti bisa jadi pinter, lebih alim dari saya nanti. Saya nanti jadinya kesaingan nanti. Misalnya ada juga orang yang seperti itu. Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik justru dia menginginkan orang lain lebih baik dari dirinya, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Dia menginginkan orang lain memahami agama seperti dia memahami agama. Kalau bisa orang lain itu lebih pemahamannya lebih bagus, lebih banyak daripada apa yang kita pahami. Seperti itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa mencintai seorang saudara seperti mencintai diri kita sendiri, artinya yang pertama, artinya yang tadi kita sampaikan, menginginkan saudara muslim lainnya itu senantiasa dalam kebaikan. Sehingga orang yang seperti itu, yang pertama, ia senantiasa berusaha memberi arahan dan petunjuk serta memberi nasihat-nasihat kepada saudaranya sesama muslim
Kenapa? Karena dia ingin kebaikan untuk dia, maka ya harus diberi arahan biar dia nggak celaka, biar arahnya benar. Maka dia harus memberi petunjuk kepada saudaranya agar dia selamat. Maka dia harus memberi nasihat-nasihat agar dia bisa baik. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya sesama mukmin. Cermin. Cermin itu sifatnya apa? Sifatnya menasihati. Cermin itu sifatnya adalah menasihati. Yang pertama jujur, yang kedua menasihati. Pernah nggak cermin itu nggak jujur? Misalnya wajah kamu putih, di cermin ternyata hitam. Nggak pernah. Cermin selalu jujur. Jika wajah kamu putih, maka cermin akan bilang putih. Jika wajah kamu hitam, maka cermin akan bilang hitam. Jika di jidat kamu ada kukulnya, maka cermin akan bilang ada kukulnya. Jika enggak, maka dia enggak akan menipu. Jujur cermin itu, enggak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, cermin itu menasihati, memberikan nasihat. Kalau kamu bercermin misalnya, kalau perempuan misalnya bercermin memakai bedak, kemudian bedaknya belum merata, apa kata cermin? Seakan-akan cermin mengatakan, awas, bedak kamu belum merata, cepat ratakan sebelum nanti kamu keluar, nanti kamu malu kalau ketemu orang, ratakan cepat. Akhirnya kamu pun bergerak meratakannya sehingga menjadi bagus. Itu apa namanya? Nasihat. Cermin itu memberi nasihat. Kalau kemudian seseorang bercermin ternyata di wajahnya ada kukulnya, kemudian cerminnya yang dibanting misalnya, sehingga pecah cerminnya, yang disalahkan cerminnya, ini orang nggak waras ini. Gimana ini? Dia sudah jujur, dia sudah memberikan nasihat, tetapi justru cerminnya yang dibanting. Ini cermin apa ini? Masa katanya ada kukulnya misalnya. Nah, ini apa? Ini orangnya yang bermasalah. Nah, demikian juga kita dalam keseharian kita harus menjadi cermin, dan kita harus menganggap bahwa saudara kita itu adalah cermin bagi kita. Kita sebagai cermin artinya kita selalu memberikan arahan, selalu memberikan nasihat, selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang baik, mengajak saudaranya yang baik-baik saja. Kalau kamu punya teman, punya saudara, tetapi justru mengajak untuk apa? Untuk yang tidak baik, maka tinggalkan teman yang seperti itu, teman yang tidak baik. Misalnya kamu punya teman, tapi teman kamu malah ngajak jalan-jalan, main-main dan seterusnya, maka nggak usah diikuti, karena itu dia tidak bisa berperilaku sebagai cermin untuk kita yang selalu memberikan nasihat, memberikan arahan dan petunjuk. Seperti itu. Sebagian orang itu nggak senang kalau saudaranya menjadi cermin bagi dirinya. Kalau dia punya teman selalu memberikan nasihat, dia punya teman yang selalu memberikan pengarahan, itu dia bilang ini usil aja ini. Sedikit-sedikit ngasih nasihat. Dan seterusnya. Ini apa? Pandangan yang keliru. Justru teman yang seperti inilah teman yang baik, karena dia mampu menjadi cermin demi kebaikan daripada dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa memperlakukan seorang muslim, seorang mukmin itu dengan perlakuan yang baik. Seperti halnya dia ingin orang lain memperlakukan dirinya dengan baik. Kita ingin orang lain itu memperlakukan kita baik, maka kita juga harus memperlakukan orang itu dengan baik.
Dalam hadis disebutkan man ahabba ayyuzahzaha 'anin nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu ayyuta ilaihi. Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia ingin diperlakukan dengan perlakuan itu. Jadi sebenarnya sederhana, meskipun pengamalannya berat. Sederhananya bagaimana? Misalnya kita ingin orang lain itu berbaik sangka kepada kita, husnudzon kepada kita. Maka berarti kita harus husnudzon kepada orang lain. Kita ingin orang lain berbaik sangka kepada kita, maka berarti kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Kita ingin orang lain itu berlaku sopan kepada kita, maka berarti kita harus sopan kepada orang lain. Cuman seperti itu. Kita ingin orang lain itu berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Cuman seperti itu. Kita ingin aib kita disembunyikan oleh orang lain, maka berarti kita harus menyembunyikan aib orang lain. Cuman begitu tok. Tapi itu sulit untuk diamalkan, mudah untuk diucapkan. Kita tidak ingin, sekarang dibalik, kita tidak ingin kita disuudzoni, disangka yang buruk oleh orang lain. Maka kita jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Kita ingin orang lain tidak ngerasani kita. Kalau ada yang ngerasani kita, kita nggak suka. Maka kita jangan ngerasani dia. Kita tidak ingin orang lain itu tidak sopan, berlaku tidak sopan kepada kita. Maka berarti kita jangan berlaku tidak sopan kepada orang lain. Kita ingin orang lain memberikan hadiah untuk kita, maka berarti kita harus juga memberikan hadiah kepada orang lain. Cuman seperti itu saja seseorang akan mendapatkan kesempurnaan dari keimanan. Sesuatu yang sangat indah apabila ini diamalkan oleh setiap muslim. Jika ini diamalkan oleh seorang muslim, luar biasa. Dalam kehidupan duniawi, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang kekurangan, tidak ada orang kesusahan yang terus menerus. Tidak ada orang yang terkucilkan, tidak ada orang yang tersakiti, dan seterusnya. Jika itu diamalkan oleh masing-masing dari setiap mukmin. Tetapi karena ini sulit untuk dilakukan dan jarang orang yang memahami tentang masalah itu, sehingga banyak seorang mukmin tidak peduli dengan saudara mukmin yang lainnya. Dia anggap bahwa saudara mukmin yang lainnya itu tidak penting bagi dia. Dia hanya berpikir secara egois, artinya berpikir tentang dirinya dan keluarganya, tidak memikirkan kebaikan bagi orang yang lain. Jadi kita harus menginginkan kebaikan untuk orang lain. Karena itulah maka ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah dalam rangka menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jika ada orang tidak melakukan kebaikan, suruh dia melakukan kebaikan. Jika ada orang melakukan kemungkaran, larang dia dari melakukan kemungkaran. Itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Membuka majelis taklim adalah bentuk dari keinginan kebaikan untuk orang lain.
Bukan selain itu, tetapi semata-mata menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, kalau ada seseorang tidak menginginkan kebaikan orang lain, lebih parah lagi, tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya sendiri yang senasab, atau tidak menginginkan kebaikan untuk istri dan anak-anaknya, maka ini kondisinya lebih parah. Misalnya anak istrinya dibiarkan bodoh dalam ilmu agama, maka berarti apa? Keluarganya saja dia tidak ingin keluarganya mendapatkan kebaikan, apalagi menginginkan kebaikan untuk saudara muslim yang lain. Anak-anaknya dibiarkan bodoh dalam ilmu agama, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak belajar, tidak hadir dalam majelis ilmu misalnya. Maka ini sama artinya dia tidak menginginkan kebaikan untuk istri dan anak-anaknya. Jika seperti itu, bagaimana dia kemudian menginginkan kebaikan untuk umat Islam? Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, tapi nanti insyaallah akan kita jelaskan besok ya. Karena waktunya tinggal 10 menit, tetapi masih ada waktunya. Kita baca terlebih dahulu agar besok kita bisa membaca hadis yang ke-15 juga. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, kacerita saking Ibni Mas'ud radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Qala was dawuh sapa Ibnu Mas'ud, qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal, la yahillu ora halal apa damumriin getiye awa-awaan muslimin kang muslim yashhadu kang nekseni alla ilaha illallah sak temane ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallah kejaba Allah, wa anni lan sak temene ingsun iku Rasulullah utusane Allah, illa bi ihda salasin kejaba kelawan salah sijine perkara telu. Asayyibizani suwiji wadon kang ora prawan, azani kang zina, wan nafsi lan mateni wong, utawa nafsi lan mateni wong nyawa, bin nafsi kelawan dadi balesane mateni wong, watariki wong kang muslim, watariki lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane wong, at-tarik, al-mufariqi kang misah lil jamaati maring jamaah. Jamaah maksudnya di sini mufariqil lil jamaah artinya dia murtad dari agama. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-14, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi di dalam para sahabat itu, para perawi hadis itu dikenal dengan Al-Abadilah. Ada orang-orang yang namanya Abdullah, itu ada beberapa.
Yang terkenal ada namanya Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah. Nah, sehingga ketika disebut Ibnu Mas'ud, maka maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud. Ketika disebut misalnya Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Ketika disebut dengan Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Mereka disebut apa? Al-Abadilah. Al-Abadilah itu yaitu para sahabat yang namanya itu adalah Abdullah. Nah, nama-nama orang Arab itu kan banyak yang sama-sama. Pendek-pendek, tidak seperti nama kita sekarang, pendek-pendek dan banyak yang sama karenanya selalu dikaitkan dengan nama ayahnya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Karena yang membedakan adalah itunya. Kalau namanya sama Abdullah, tapi binnya siapa? Dia anaknya siapa? Nah, sehingga kemudian selalu kalau kita orang Arab selalu ada itunya, minimal bapaknya itu selalu diikut sertakan dalam dalam nama dia, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Nah, karena itu adalah untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Tidak halal darah seorang muslim, artinya tidak dibunuh. Artinya bukan apa? Tidak boleh dimakan. Ya memang tidak boleh diminum. Darah bukan hanya darah manusia, tetapi darah yang kemarin kita sudah sebutkan, ad-damul masfuh as-sa'il, memang haram untuk dimakan. Nah, di sini maksudnya bukan itu. Maksudnya konteksnya adalah tentang masalah pembunuhan. Nah, tidak halal darah seorang muslim, artinya seorang muslim itu nggak boleh dibunuh. Seorang muslim itu yang bagaimana? Yaitu seorang muslim yang yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Karena seseorang itu disebut sebagai seorang muslim apabila dia bersyahadat. Ini maksudnya apa? Jika asalnya dia kafir, maka dia disebut sebagai seorang muslim apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan orang yang hidup dari keluarga yang muslim. Bapaknya muslim, ibunya muslim, maka anaknya ini otomatis muslim. Meskipun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia Dia muslim. Tetapi dia harus meyakini 2 kalimat syahadat. Dia harus meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada anak seorang muslim lahir dari keluarga muslim, tetapi dia meyakini keyakinan yang bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia bukan muslim. Nah, kalau ada seorang yang awalnya kafir, kemudian dia bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, maka dengan niat masuk ke dalam Islam, maka dia hukumnya seorang muslim. Nah, hukumnya dia seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau bersyahadat, meskipun hatinya meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak bisa menjadi seorang muslim. Misalnya ada orang kafir, dia sudah yakin bahwa Islam itu benar, bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sudah yakin seperti itu. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di sini hukumnya dia juga bukan muslim, masih kafir. Karena harus ada an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam.
Nah, kalau sudah muslim dari kecil karena bapak ibunya itu muslim, maka dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dihukumi muslim. Tetapi dengan catatan apa? Dia harus meyakini makna 2 kalimat syahadat. Kalau dia tidak meyakini makna 2 kalimat syahadat, bahkan meskipun seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi hatinya mengingkari 2 kalimat syahadat, maka itu tidak muslim menurut Allah. Di hadapan kita, karena kita nggak tahu hatinya, ya seakan-akan dia adalah muslim. Tetapi kalau hatinya itu menyimpan kekufuran, menentang 2 kalimat syahadat, maka dia bukan seorang muslim. Nah, kalau ada seorang muslim, memang muslim ini, betul-betul muslim, maka itu nggak boleh dibunuh. Kecuali dengan tiga hal. Kecuali disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, 3 hal ini nanti akan kita jelaskan besok. Yang pertama, jika ada seorang thayyib, artinya orang yang pernah menikah tetapi dia berzina, maka dia boleh dibunuh rajam. Tetapi yang melakukannya adalah imam atau pemerintah. Nanti besok akan kita jelaskan. Yang kedua, yaitu apabila seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka hukumannya dalam hukum Islam adalah diqisas, ganti dibunuh. Dia membunuh, maka ganti dibunuh. Yang melakukannya juga imam, tidak sembarang orang. Kemudian yang ketiga, yaitu at-tariq lidinihi, yaitu orang yang murtad. Dalam Islam hukumnya man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, artinya dia murtad, maka bunuhlah dia. Ini juga yang memberlakukannya adalah seorang imam, pemerintah, penguasa. Nah, insya Allah satu persatu besok akan kita lanjutkan pembahasan tentang hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk besok kita bisa hadir kembali dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha